Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah, ya semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk bersama-sama duduk kembali di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita laksanakan salah satu di antara perintah Allah, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat maghrib, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah senantiasa kita berselawat dan mengirimkan salam kepada beliau atas bimbingan, atas pengajaran, atas dakwah yang telah beliau laksanakan, yang telah beliau jalankan untuk memenuhi amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan pada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang rasul untuk mengajarkan kepada umat manusia, anak-anak keturunan Adam, khususnya umat di akhir zaman, tentang bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini agar beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Dengan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha menata kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengatur aktivitas kita dalam kehidupan di dunia ini, karena kita yakini bahwa petunjuk yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah petunjuk yang terbaik, jalan hidup yang terbaik, jalan hidup yang paling indah. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna, ajaran yang paling indah, paling lengkap, mengatur tentang seluruh tatanan kehidupan baik secara global maupun secara terperinci. Di dalam Al-Quran diterangkan tuntunan syariat, hukum-hukum, tata cara, kaifiyah ibadah secara global atau secara terperinci, dan lebih dirinci lagi dengan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis beliau yang menerangkan tentang bagaimana kita menata dan mengatur hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-120, 121 dan 122 di kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kaidah-kaidah penting yang kita semua harus pahami sebagai seorang muslim. Kaidah penting yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Kita semua harus yakin pertama bahwa agama Islam itu sempurna.
Ya, syamil mutakamil. Ya, syamil mutakamil. Sempurna dan menyeluruh. Ya. Atau menyeluruh dan sempurna. Mengatur hubungan kita dengan Allah, mengatur hubungan kita dengan sesama makhluk. Ya. Jadi kita harus yakini itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Mudah diterapkan, mudah dipahami, mudah diterapkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk Allah. Kita ini makhluk Allah, yang ciptakan kita ya Allah, dan yang menurunkan aturan syariat ya Allah juga. Dan Allah yang lebih paham tentang kebutuhan kita, kelebihan dan kekurangan kita. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang sangat sayang kepada kita manusia, maka dibuatlah tuntunan, aturan, tatanan yang mudah bagi kita. Mudah bagi kita. Ya, bisa diterapkan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Bahkan dalam perkara ibadah itu sebenarnya tidak berat. Yang merasa berat beribadah itu hanya orang-orang yang memang ya terbelenggu oleh hawa nafsu. Senangnya ya senang-senang, leha-leha, santai-santai, tidak mau direpoti. Tapi sesungguhnya ibadah itu mudah. Coba lihat, kita diperintah sholat. Sholat berapa kali sehari semalam yang wajib? Hanya 5 kali saja. 5 waktu saja. Itu pun tidak lama. Kalau 5 waktu itu maksudnya satu kali 1 jam, berarti 5 jam. Enggak sampai 1 jam. Jenengan sholat paling khusyuk itu 10 menit itu sudah paling khusyuk. Ya, kalau 10 menit dikali 5 kan cuma 50 menit. Tidak sampai 1 jam. Masih sisa 23 jam 10 menit. Itu kita bisa berbuat apa saja yang tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup kita. Puasa yang wajib itu berapa lama? Hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Masih ada waktu 11 bulan kita boleh beraktivitas. Masya Allah. Ya, zakat bukan seluruh harta kita. Jangankan kau seluruh, separuh aja tidak separuh. Jangankan kau separuh, sepertiga saja tidak ada sepertiga yang wajib dizakatkan. Itu pun kalau memenuhi nisab dan haul. Ya, itu zakat. Hanya 2,5% dari harta yang kita miliki kalau memenuhi nisab dan haul. Tidak banyak. Kemudian naik haji. Haji itu yang wajib itu sekali. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Mampu melakukan perjalanan, mampu dengan biayanya, mampu menghadapi atau mampu melaksanakan syariatnya di sana. Tidak wajib berulang-ulang, sekali saja. Ya, itu pun bagi yang mau. Jadi ibadah sebenarnya mudah, gampang. Kemudian, makanya kalau ada orang, wah, Islam itu berat, Islam itu susah. Ya, Islam itu sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh. Ayo kita berpikir cerdas dan lapang dada. Di antara seluruh yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah itu, kira-kira lebih banyak mana? Yang boleh apa yang haram? Yang halal apa yang haram? Lebih banyak mana? Saya ulangi pertanyaannya. Di antara seluruh yang ada di bumi ini, yang diperuntukkan untuk kita, dipakai, dimanfaatkan untuk menjalani hidup kita, kira-kira lebih banyak mana? Yang halal apa yang haram? Yang halal. Masya Allah. Ya, kalau dibandingkan yang halal dan yang haram itu mungkin hanya setetes air di ujung jari ketika dicelupkan di dalam laut. Ujung jari dicelupkan di air laut, diangkat ada sedikit air di situ, mungkin segitu yang haram itu.
Sisanya halal, Pak. Buah-buahan di antara yang haram. Buah apa yang haram? Ada buah yang haram. Ya mungkin buah yang dibuat untuk bikin narkoba dan sebagainya. Semua boleh, semua halal. Selama tidak ada ya dalil keterangan yang melarang. Makanya kalau ada orang bilang sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, karena yang dia lihat cuma yang haram. Padahal yang halal itu banyak sekali. Ya. Kalau dia merasa khamar itu haram, karena jelas tegas dalilnya dalam Al-Quran dan hadis tadi terus. Ya minuman yang tidak haram selain khamar itu banyak sekali. Air putih halal, kopi, teh, susu halal, semua air kelapa yang halal. Masya Allah. Ya. Kalau dia orang berkata, wah masa tidak boleh makan riba, tidak boleh berjudi, makan hasil perjudian. Tentang jalan mendapatkan rezeki nafkah itu masih banyak ribuan yang halal. Yang haram itu sangat sedikit. Ya, cuman karena memang dasarnya dari dalam dirinya merasa tidak senang untuk dibatasi, dia maunya melakukan apa saja, tidak senang untuk dibatasi. Akhirnya dia melihat Islam itu berat, Islam itu susah, Islam itu Masya Allah. Satu contoh real, Pak, jenengan yang mungkin mengikuti ya Piala Dunia. Tahu Piala Dunia? Tahu Piala Dunia? Tahu. Iya, sudah mau final. Kapan finalnya, Pak? Nanti malam. Oh, besok malam. Saya tidak mengikuti terlalu ini, cuma dengar-dengar kalau teman-teman cerita. Untuk pertama kali Piala Dunia dilakukan di negara Arab, di negeri mayoritas Muslim, yaitu negara yang namanya Qatar. Qatar ibu kotanya Doha. Ya, itu pertama kali terjadi persepsi yang luar biasa di kalangan orang-orang Barat, orang-orang Eropa dan Amerika dan seluruh negeri-negeri non-Muslim. Mereka ketakutan, mereka memiliki kekhawatiran. Gimana mungkin nanti pelaksanaan sepak bola di situ nanti tidak boleh minum-minum khamr, tidak boleh LGBT, tidak boleh ini dan seterusnya. Qadarullah, Allah tampakkan keindahan Islam. Insyaallah. Ya, Allah tampakkan tidak ada kekacauan sedikit pun, tidak ada supporter yang berkelahi sampai bunuh-bunuhan, tidak ada, karena tidak diperbolehkan khamar, tidak boleh diperbolehkan minuman keras, baik di dalam maupun di luar stadion. Kalaupun ada yang mau beli, ada tempatnya khusus, ya tentu sebagaimana di negeri-negeri yang di sana ada aturan-aturan tersendiri. Di negeri-negeri lain yang ada aturan khusus. Banyak para penonton yang datang dari negara lain masuk Islam. Mereka bersyahadat. Mereka kunjungi suatu masjid paling besar di sana, namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Masjid terbesar di Doha, Qatar. Mereka banyak kunjung, orang lagi azan, mereka heran-heran, kenapa orang azan? Kenapa kok? Mereka baru lihat. Kemudian setelah bubaran pertandingan, masyarakat keluar menawarkan minuman gratis, kue-kue gratis, makanan gratis. Masya Allah. Maka terbaliklah opini mereka tentang Islam. Terbalik opini mereka tentang Islam. Padahal Qatar itu ya negara yang pernah dijajah oleh Inggris, sebagaimana kita pernah dijajah oleh Belanda. Maka tidak murni 100% Islam. Maksudnya aturan-aturan syariat tidak murni 100%. Ya, lebih kental Saudi Arabia. Tetapi toh itu pun sudah menampakkan keindahan Islam. Maka oleh karena itulah kita harus yakini Bapak Ibu sekalian bahwa Islam ini solusi. Islam ini solusi. Banyak yang mencemooh, banyak yang mengejek dan seterusnya tentang dilarangnya
simbol-simbol LGBT dan sebagainya. Tapi Allah menampakkan keindahan Islam. Ya. Nah itu. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada satupun yang Allah syariatkan di dalam agamanya yang membawa keburukan. Tidak ada. Hatta kalau menurut akal kita ini kok seperti ini ya, ini kok seperti ini. Tapi tidak. Di balik semua itu ada hikmah yang maslahatnya jauh lebih besar daripada mudarat. Baik yang berupa larangan, dilarang minum ini, dilarang makan ini, itu semua untuk kebaikan kita, anak keturunan Adam. Ya. Sebab kalau dikonsumsi, dimakan, diminum bisa jadi merusak akal kita. Saya beberapa hari ini melihat sebuah tayangan video terjadi di negara Amerika, namanya Philadelphia. Saya tidak tahu itu negara bagian Amerika, namanya Philadelphia. Itu pemakai narkoba itu dikumpulkan di sana. Maka disebut sebagai kota zombie, seperti mayat berjalan. Sudah tidak ada akalnya, itu sudah tidak. Mereka berjalan tulilung, ada yang terduduk, ada yang tertidur di tengah jalan, berkelimpangan. Jangan bisa lihat, insya Allah. Jadi kenapa? Karena mereka mengagungkan dan mendewakan kebebasan. Tidak boleh manusia itu dilarang-larang. Hak asasi manusia. Hak saya loh kalau saya mau minum ini, mau makan ini, masa minuman dilarang-larang. Hak saya loh kalau saya mau pakaian seperti ini, masa saya dilarang-larang. Itulah yang merusak. Sementara Islam ada perintah, ada larangan. Selain itu ada hal mubahah. Selama itu tidak membawa keburukan, ya, kemudaratan, boleh dalam Islam. Itu hukum asalnya, insyaallah. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam sebuah kaidah yang sangat penting, ya, bahwa dalam perkara ibadah itu memang ada ketentuannya. Dalam perkara ibadah itu harus ada keterangan, karena yang berhak membuat ibadah itu adalah Allah dan disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Imam Syafi'i pernah berkata, al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Pada asalnya, ya, hukum asal ibadah itu tawakuf. Apa artinya tawakuf? Tawakuf artinya berhenti, ya, tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi kalau asalnya ibadah itu ya tidak dilakukan. Kemudian diperkuat kaidah ini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Dia berkata, fal aslu fil ibadati al-butlan. Asalnya hukum asal ibadah itu butlan, ya, artinya tidak disyariatkan. Hatta yakuma dalilun alal amri, sampai terdapat perintah disyariatkannya ibadah. Ini hukum asal ibadah. Adapun hukum asal dari masalah kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia adalah boleh. Hukum asal untuk perkara-perkara dunia itu boleh, ya, apapun dalam urusan dunia, termasuk dalam bab muamalah, hubungan antar sesama manusia, jual beli, hukum asalnya itu. Kecuali ada larangannya. Jadi terbalik. Kalau ibadah itu ditunggu perintahnya, kalau hukum asal tentang perkara dunia ditunggu larangannya. Ya, maka sangat sering kita dengarkan kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Hatta yadullu dalilu ala tahrim, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya, ketidakbolehannya. Ya.
itu hukum asal dalam perkara-perkara dunia. Makanan, minuman, pakaian, kendaraan, apapun itu hukum asalnya boleh. Maka kita tidak boleh mengatakan oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, kecuali ada larangannya. Ya, kecuali ada larangannya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Ustaz, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus itu dari mana Ustaz? Artinya apakah itu sesuatu ketentuan dalam syariat? Maka jawabannya iya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah itu untuk mengajarkan tentang din, tentang syariat, tentang perkara-perkara hakikat kehidupan dunia yang mana akan kita lalui dan akan menuju negeri akhirat. Apa yang akan terjadi di akhirat kelak, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Supaya nanti di kehidupan berikutnya kita selamat. Supaya nanti di kehidupan akhirat kita bahagia. Kita masuk surga. Maka Allah mengutus Rasulullah untuk mengajarkan kepada kita kaifiyah tata cara ibadah kepada Allah dan aturan-aturan yang harus kita jalankan ya supaya kita nanti selamat dalam kehidupan. Adapun urusan dunia yang sifatnya murni dunia, Rasulullah SAW menyerahkan kepada kita. Ya, makanya ada perkataan Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi amri dunia. Engkau yang lebih tahu tentang urusan dunia. Urusan dunia itu Rasulullah menyerahkan kepada kita. Ya. Kecuali ada sesuatu yang memang murni ada keterangan bahwa oh ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan seterusnya. Ini haram. Nah, baru kita berkata oh ini berarti menurut Allah ini haram. Kita tidak boleh kerja. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan sababul wurudnya, sebab keluarnya hadis tersebut dari lisan Rasulullah SAW. Jadi pada saat Rasulullah sampai di Madinah itu kan tempat menanam kurma. Kalau di Mekah itu jarang kurma. Ya, petani kurma itu di Madinah waktu itu. Maka ketika Rasulullah nyampe di Madinah, beliau bukan petani, beliau pedagang. Dia nggak ngerti. Dia melihat sahabat-sahabat itu susah sekali, berat. Ya, karena ketika sudah waktunya pohon kurma itu berbunga, keluar majangnya itu majang. Tahu majang Pak ya? Itu tangkai buahnya itu sudah keluar. Sahabat harus manjat itu pohon kurma, ngambil bunga laki-laki, bunga jantan untuk dikawinkan dengan bunga betina. Ya, jadi beda antara bunga jantan dan bunga betina. Ya, pohonnya itu beda. Ada pohon khusus yang keluarnya itu bunga jantan. Nanti pohon ini nggak bisa berbuah. Ya, ada khusus pohon yang bunga betina. Itu harus diambil dan digugurkan serbuk sarinya di situ supaya nanti bisa keluar buah. Itu Rasulullah kan penyayang pada sahabat. Terus Rasulullah menyatakan gini. Rasulullah menyatakan laulam taf'alu lasaluha. Seandainya mereka tidak melakukannya, tentu itu lebih baik. Para sahabat ini kalau Rasulullah ngomong, dianggapnya semuanya itu wahyu. Rasulullah nggak mungkin salah. Karena dianggap sebagai wahyu, ya sudah. Para sahabat berhenti. Mereka tidak lagi manjat-manjat ambil bunga jantan. Berhenti mereka. Sehingga suatu saat Rasulullah melewati pohon kurma. Qalu, ya. Faqala, maka beliau menyatakan, "Ma linahlikum?" Apa yang terjadi dengan kurma-kurma kalian ini? Kok enggak buah? Gitu ya.
Kok tidak berbuah kurma kalian ini? Qalu, maka sahabat menjawab, Qul takadza wa kadza. Bukankah engkau yang berkata, wahai Rasulullah, begini dan begini? Maksudnya nggak usah repot-repot gitu. Ya. Nah, qala akhirnya karena tahu seperti itu, Rasulullah menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk urusan duniamu kamu lebih tahu, kalian lebih tahu. Ya, begitu juga dengan cara perdagangan dan sebagainya, membangun telekomunikasi, transportasi, teknologi apapun, ya sudah itu lebih tahu. Ya, Rasulullah SAW hanya memberikan suatu batasan saja, batasan. Supaya apa? Kita juga tidak sembarangan atau tidak melampaui batas. Ya. Karena Rasulullah tidak larang dan sebagainya, akhirnya kita melampaui batas. Tetap ada batasannya, Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-A'raf 157, jenengan akan bisa lihat di situ Al-A'raf ayat 157. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Rasulullah yang diutus itu, Nabi Muhammad yang diutus itu adalah nabi yang memerintahkan, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah dan melarang mereka dari keburukan. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Nah, ini poinnya. Dan menghalalkan semua yang baik-baik. Menghalalkan semua yang baik-baik. Jadi selama itu baik untuk kehidupan kita, baik untuk sesama manusia, baik untuk kesehatan kita, halal. Baik untuk peradaban kehidupan kita di dunia, membantu kita menyelesaikan kebutuhan hidup kita, halal dalam Islam. Ya. Kemudian wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, ya, kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa beliau melarang, mencegah dari semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang membawa bahaya, madarat bagi seseorang atau semua orang. Ini kaidahnya Bapak Ibu sekalian. Maka kita sebagai seorang muslim, kalaupun misalnya kita tidak temukan dalam Al-Quran atau hadis sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi secara istiqra, secara penelitian dan at-tathabbut, secara penelitian dan secara analisa, orang-orang yang memang ahli ternyata di situ ada bahaya, maka dilarang. Ini kaidahnya. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan kepada mereka apa-apa yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang membawa bahaya terhadap kehidupan manusia. Ya, jadi ini kaidahnya. Maka kita lihat saja dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau ada suatu makanan, ya, saya pernah mendengar ada sejenis kembang atau bunga, kalau dimakan itu malah bikin mabuk. Iya Pak, benar. Ada sejenis bunga itu kalau dimakan bisa membuat orang mabuk. Ya berarti nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh dimakan. Selama hal tersebut tidak mengganggu, tidak membawa mudarat, ya silakan, halal kok. Ustaz, gimana dengan contoh ya? Gula itu kalau dimakan kan bisa menyebabkan sakit gula, Ustaz. Berarti gula ya haram. Tidak demikian. Hukum asalnya boleh. Terjadi penyakit ditimbulkan oleh gula itu karena berlebihan. Melebihi takarannya. Ya. Gimana Ustaz, kalau makan daging terus kolesterol? Ya, secara
selama daging itu daging dari hewan atau binatang yang halal, ya halal. Terjadi kemudian ya kolesterol itu tinggi karena mungkin melebihi takaran. Ya, maka dalam Islam pun diatur tentang makanan, minuman, baik jenisnya maupun dengan jumlahnya. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Jelas ayatnya. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, silakan. Makan minum yang halal. Tapi wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Ya, sehingga menimbulkan madarat. Yaitu tadi muncul samurat dan sebagainya. Ya. Baik, mari kita masuk ke bab yang penting, bab yang ke-120 berkaitan dengan sunnahnya meninggalkan pakaian yang terlalu mewah. Terlalu mewah di sini mungkin mewah karena harganya terlalu mahal atau terlampau mengundang perhatian, ya, dengan maksud untuk merendahkan diri, dengan meninggalkan hal tersebut untuk tawadhu, ya, supaya tidak timbul kesombongan. Jadi sunnah kita tidak memakai pakaian yang berlebihan. Tidak berlebihan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswatun hasanah kita. Beliau memakai pakaian ya apa yang ada, ya, tidak berlebih-lebihan. Padahal beliau pemimpinnya manusia, dia seorang nabi, seorang rasul. Tapi suatu saat ketika beliau didatangi Umar bin Khattab, ya, beliau datang, Umar bin Khattab masuk ke rumahnya beliau. Ternyata beliau tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Daun kurma itu dibuat kemudian dianyam. Kalau di kampung kita itu daun siwalan. Daun siwalan itu dibuat kemudian dianyam jadi tikar. Mungkin tikar yang biasa dipakai kalau ada penguburan. Namanya apa itu, Pak? Kalau di sini apa namanya? Kalau ada mayat dikuburkan terus ditutup tikar itu. Mungkin kayak gitulah. Nah, sehingga badannya membekas bekas tikar tadi. Kemudian Rasulullah lihat di dinding itu ada baju besi, ada pedang, kemudian ada kantong air dari kulit yang berjahit, jadi kantong air dari kulit. Kemudian hanya itu hartanya Rasulullah. Ya, hanya itu hartanya Rasulullah SAW. Ada kendaraan, ada keledai, ada ontanya juga ada kudanya, ya. Tapi sederhana. Rasulullah itu sederhana. Jadi boleh kita pakai pakaian yang tapi tidak bermewah-mewah dengan hal tersebut. Seperti yang terjadi hari-hari ini, khususnya istri-istri kaum muslimin, ibu-ibu, kalau beli pakaian yang sederhana, jangan yang terlalu mewah. Ya, beli tas ya sudah sederhana saja. Ya, ada karena bermerek akhirnya harganya berlipat-lipat. Ya. Karena tasnya bermerek harganya berlipat-lipat, juta-juta. Padahal fungsinya sama. Ya kan? Baju ya fungsinya sama, tas ya fungsinya sama, sepatu ya fungsinya sama. Ya, berapapun harganya ya sama fungsinya. Nanti kita kembali kepada fungsi bukan kepada merek. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka libasa tawadhu'an lillah." Barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah, ya,
karena tawadhu kepada Allah, wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu beli, uangnya banyak, dia mampu, tapi dia tinggalkan, dia tetap pakai pakaian yang sederhana. Da'ahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiqi, di atas kepala-kepala manusia. Artinya dia akan dipanggil di hadapan manusia. Ya, disebut namanya si fulan bin fulan atau si fulanah binti fulan, di hadapan manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan Allah. Hatta yuhayyiruhu min ayyi hulalin, maka dia disuruh pilih di antara pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian-pakaian surga, ya. Jadi kemudian dipakaikan kepadanya. Jadi orang-orang yang di dunia dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya dia mampu beli, tetapi karena dia ingin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai pakaian yang sederhana. Sederhana itu juga bukan jelek, ya, artinya sederhana, sepantasnya, ya, sepantasnya. Kemudian kebalikan dari bab yang ke-121, sunnahnya ya berpakaian dengan pakaian yang tidak kemudian menghinakan dirinya. Ya, sunnahnya berpakaian dengan pakaian yang tidak kemudian mengundang perhatian karena jeleknya, karena buruknya, compang-camping, tambalan dan sebagainya, kainnya kain yang sangat ini ya, dari kain goni karung goni misalnya atau yang sejenisnya, itu juga tidak boleh. Ya, tidak boleh kita memakai pakaian yang menyebabkan tercelanya seseorang. Ya. Jadi Islam itu selalu mengajarkan jalan tengah. Ya. Jalan tengah, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan dengan mahalnya, mewahnya, juga tidak berlebih-lebihan dengan rendahnya, ya, atau buruknya atau jeleknya. Ya, tidak boleh seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari neneknya atau dari kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu", sesungguhnya Allah itu mencintai, ayyura athar ni'matihi, dengan jalan menunjukkan ya keindahan di antara nikmat-nikmatnya ala abdihi, yang telah diberikan kepada hambanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk membeli suatu ya barang, entah itu kendaraan, entah itu pakaian atau apapun, selama itu tidak dengan niat bermewah-mewah, ya sudah dibolehkan kita beli ya pakaian yang bagus, ya pakaian yang indah, tidak apa-apa. Selama itu ya tidak berlebih-lebihan. Ya, karena memang demikianlah syariat agama. Rasulullah SAW ketika diberi pakaian yang bagus, beliau pakai. Ya, ketika ada orang yang minta, beliau serahkan. Ya, beliau pakai dari jenis kain dari Yaman, ya bergaris-garis, dari jenis-jenis yang lain, beliau pakai. Ya, jadi ini batasan yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim. Yang terakhir di bab yang ke-122, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ya menyampaikan sebuah hadis tentang haramnya laki-laki memakai kain sutra. Kain yang terbuat dari sutra. Baik itu berupa pakaian, baju maksudnya, ataupun selendang atau apapun yang terbuat dari sutra tidak boleh. Juga tidak boleh dipakai untuk duduk atau alas duduk. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau pakaian yang terbuat dari sutra itu tidak boleh. Beliau menyatakan la talbasul harira
Janganlah engkau semua mengenakan pakaian dari sutra. Sutra itu apa sih? Sutra itu adalah kain yang terbuat dari benang sutra. Benang sutra itu dibuat oleh sejenis ulat. Sejenis ulat yang memakan daun beri, kalau tidak salah itu daunnya khusus. Dulu di kampung kami di Sulawesi itu terkenal pembuat kain sutra. Ya, dari Sulawesi itu ada daerah namanya Boni, daerah namanya Wajo, Sengkang, Sopeng, itu khusus di sana itu pembuat kain sutra. Ya, setelah buat kepompong, ulatnya itu buat kepompong. Nah, kepompongnya itu tadi yang dibuat ulat itu mengandung benang. Benangnya itu diolah, direndam, kemudian dipintal, diambil benangnya, kemudian dipintal jadi kain, ya, ditenun jadi kain. Nah, ini namanya kain sutra. Seorang tidak boleh, laki-laki maksudnya. Kalau perempuan boleh, laki-laki tidak boleh pakai kain yang terbuat dari sutra, haram. Ya, Rasulullah menyatakan demikian. La talbasul harira, jangan kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Fa inna man labisahu fid dunya, karena barang siapa yang memakainya di dunia, lam yalbashu fil akhirah, tidak akan dipakaikan baginya nanti di akhirat. Ya, artinya seorang yang sudah pakai di dunia ya dihukum oleh Allah dengan tidak memakai kain itu di akhirat. Mungkin ada yang berkata, "Ya, enggak usah Ustaz, yang penting pakai kain yang lain." Itu pakaiannya ahli surga ya sutra itu. Pakaiannya ahli surga ya sutra itu. Ya. Oke. Kemudian ada di antara ulama menyatakan bahwa bagaimana hukumnya ketika sutra itu bercampur dengan kain benang biasa. Maka kalau benang biasanya itu dominan, maka boleh. Ya, misalnya hanya segini, 2 jari ini benang sutranya, selebihnya adalah benang biasa, maka itu boleh. Yang kedua, boleh memakai pakaian sutra dengan tujuan khusus, yaitu sebagai pengobatan. Di negeri Arab dulu, ketika ada orang sakit gatal, ya, mereka ada yang menjadikan kain sutra sebagai pengobatan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Ya, di antaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari beberapa jalur, dan ini hadisnya sahih. Begitu juga dilarang minum dengan bejana yang terbuat dari emas maupun perak. Tidak boleh dipakai untuk minum, untuk masak, untuk tempat dan sebagainya, tidak boleh. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pakaian dan sudah kita bahas, dan dari bab 120 sampai 122 ini habis atau selesai berkaitan dengan bab pakaian. Nanti lanjutannya adalah bab tentang adab-adab tidur dan yang lain. Saya kira ini dulu yang perlu kita bahas bersama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sudah habis waktunya? Atau ada yang mau didiskusikan? 1 menit silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, monggo. Silakan. Barangkali perlu dicarikan suatu alasan Ya. Secara barangkali secara medis atau apa, untuk lebih membuat kita lebih yakin. Ya. Secara khusus saya belum pernah menemukan suatu keterangan berkaitan dengan larangan menggunakan atau memakai kain sutra ini. Apakah ada dampak-dampak yang disebabkan ya berkaitan dengan penyakit atau dan sebagainya? Saya belum menemukan. Yang kita bisa pahami masih sebatas atau seputar adanya dalil atau keterangan dari Rasulullah. Adapun kira-kira karena ada penyebabnya seperti apa,
saya belum menemukan keterangan tentang itu. Saya belum menemukan dalil tentang itu, baik hasil penelitian dari para ahli, ya, ataupun ada dalil tersendiri, ya, tentang sebab dilarangnya memakai kain sutra, ya. Tapi kalau panjenengan misalnya menemukan suatu keterangan bahwa itu kain sutra ini ada efek buruknya misalnya, efeknya seperti apa, ya itu bisa saja menjadi salah satu di antara alasan dilarangnya memakai kain tersebut. Tapi secara umum saya belum menemukan keterangan tentang, ya, monggo nanti sama-sama kita cari kira-kira apakah ada suatu keterangan yang menjelaskan sebab atau penyebab dilarangnya seorang laki-laki, karena perempuan boleh, ya, keluar atau istilahnya itu keluar dari kaidah syar'i. Kalau menurut hadis itu kan jelas-jelas syariat, ya, jelas-jelas syariat. Apakah di luar kaidah syar'i ini ada sesuatu yang menjadi alasan? Ya, kita cari sama-sama. Mudah-mudahan kalau ada ya nanti di-share bersama, disampaikan kepada yang lain. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan menjadi bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.